Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Lord Yu Yuan, persisnya seperti apa asal-usul yang dimiliki Bandit Beast. Karena kewalahan dengan sukacita, Chu Feng pun tidak dapat menahan dirinya, dan mulai bertanya tentang asal-usul binatang bandit. Lagi pula dapat dilihat dari nada Chu Yuan, Bandit Beast tampaknya sangat luar biasa. The Bandit Beast dapat dikatakan sebagai ras binatang buas yang tidak konvensional. Mereka telah tinggal di alam atas Ciliokosem besar, bahkan lebih lama dari Chu Heavenly Clan kami. Alasan mengapa aku mengatakan mereka tidak konvensional adalah, karena mereka bukan ras yang baik hati. Apa yang paling mereka suka lakukan, itu bukanlah mengejar kultivasi bela diri. Tapi sebaliknya, itu adalah perampokan, penjarahan, dan juga pembunuhan. Justru karena perilaku bandit itulah, mereka dikenal sebagai Bandit Beast, jawab Tuan Yu Yuan. Mendengar sampai titik ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Chu Yuan menyuruhnya untuk membunuh mereka sejak awal. Ternyata binatang bandit memiliki sifat yang sangat keji. Demi keinginan egois mereka sendiri, mereka akan membunuh, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan yang tak terbayangkan. Perilaku mereka tidak berbeda dengan sekte iblis. Memang benar, mereka harus dibunuh dan dihilangkan. Sementara Bandit Beast memiliki sifat yang sangat keji, tapi mereka telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun. Telah dilaporkan, senjata gelang pelindung agung yang mampu memungkinkan pengguna surgawi abadi untuk menggunakan persenjataan abadi, itu diantaranya adalah harta yang mereka miliki, kata Chu Yuan. Senjata gekang pelindung agung, ekspresi Chu Feng berubah. Senjata gelang pelindung agung dikatakan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh ahli tingkat tertinggi di ranah yang ditinggikan. Seperti yang semua orang tahu, persenjataan abadi sangat kuat dan sulit dikendalikan. Namun jika seseorang ingin menggunakan gelang pelindung agung, bahkan para ahli tingkat surgawi akan dapat menggunakan persenjataan abadi, kata Chu Yuan. Dalam hal itu, gelang pelindung agung itu benar-benar sebuah harta, ucap Chu Feng. Chu Feng tahu betul, bahwa kekuatan kultivator bela diri akan selalu dibatasi oleh kultivasi mereka. Harta karun yang mampu membuka pembatasan semacam ini, semuanya bisa dianggap harta yang sangat berharga. Adapun pelindung gelang pelindung agung, itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Itu secara alami adalah harta, dan juga persenjataan abadi yang sangat kuat. Bahkan untuk abadi bela diri, persenjataan abadi adalah harta yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Namun jika seorang abadi surgawi harus dapat menggunakan persenjataan abadi, apakah kamu tahu seberapa menakutkan kekuatan persenjataan abadi itu? Tanya Chu Yuan. Tuan Yu Yuan, tolong ajari aku, kata Chu Feng. Jika ahli immortal surgawi mampu menggunakan persenjataan immortal, kekuatan persenjataan immortal itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan pertempuran immortal surgawi itu sendiri. Alih-alih meningkatkan, persenjataan abadi akan secara langsung menganugerahkan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi, kata Chu Yuan. Kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi. Tanya Chu Feng. Betul, namun itu hanya sebuah kasus seandainya seorang ahli tingkat surgawi menggunakan persenjataan abadi. Jika seorang ahli tingkat marsial immortal menggunakan persenjataan immortal, mereka tidak akan mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga, kata Chu Yuan. Chu Feng bisa mengerti mengapa itu terjadi. Itu karena fakta bahwa persenjataan immortal begitu kuat, sehingga abadi surgawi tidak bisa menggunakannya. Namun jika mereka dapat menggunakan satu, itu akan sangat normal bagi immortal armamen untuk melepaskan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi saat digunakan di tangan immortal surgawi. Setelah semua, persenjataan abadi pada awalnya adalah hal-hal yang bukan milik abadi surgawi. Biasanya, persenjataan abadi adalah senjata yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa bela diri. Jika senjata marsial immortal digunakan oleh Heavenly Immortal, maka itu akan menjadi tidak masuk akal, jika itu tidak melepaskan semacam kekuatan yang jauh melebihi senjata persenjataan immortal yang tidak lengkap. The Bandit Beast telah ada begitu lama, dan aku khawatir mereka tidak begitu mudah ditangani.
Tanya Chu Feng. Alasan Chu Feng mengajukan pertanyaan itu adalah, karena dia sudah tergoda oleh gelang pelindung agung. Setelah semua, Chu Feng adalah immortal surgawi sekarang, dan juga memiliki persenjataan immortal yang tidak dapat dia gunakan. Namun jika dia mendapatkan gelang pelindung tertinggi, dia akan menyelesaikan masalah karena tidak dapat menggunakan persenjataan abadi miliknya. Untuk Chu Feng, itu akan mirip dengan sayap yang tumbuh pada harimau. Namun menurut Chu Yuyuan, Beast Bandit jelas-jelas tidak begitu mudah ditangani. Meskipun pergelangan tangan pelindung tertinggi mungkin ada di tangan mereka, maka kemungkinannya akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Kabarnya, Bandit Beast tidak terlalu kuat. Bahkan ketua klan mereka hanya seseorang yang baru saja melangkah ke ranah surgawi abadi. Dengan demikian, mereka umumnya hanya akan berani menggertak dan mempermalukan para kultivator, di ranah immortal sejati atau lebih rendah, kata Chu Yuyuan. Mereka sebenarnya selemah itu. Dalam hal ini Tuan Yuyuan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di alam atas Ciliokosem besar begitu lama? Tanya Chu Feng dengan terkejut. Jika Beast Bandit begitu lemah, mereka seharusnya sudah diberantas oleh kekuatan lain sejak lama. Setelah semua, jika kepala mereka hanya di ranah abadi surgawi awal, tapi akan ada banyak orang di alam atas Ciliokosem besar yang akan dapat dengan mudah melawan mereka. Aspek yang paling menakjubkan dari Bandit Beast adalah basis mobile mereka. Basis mereka mampu menyembunyikan diri. Ketika disembunyikan, bahkan para ahli yang biasa-biasa saja tidak akan bisa menemukannya. Selain itu, binatang bandit tidak memiliki aktivitas yang normal. Dengan demikian, sangat sulit untuk menemukan mereka, kata Chu Yuyuan. Mereka telah melakukan kejahatan mereka begitu lama, bagaimana mungkin mereka tidak bertemu orang yang mampu melawan mereka? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa Great Upper Ciliokosem Realm adalah tempat dengan naga tersembunyi, dan juga harimau berjongkok. Dengan Bandit Beast menjara orang-orang selama ini, mereka seharusnya bertemu dengan para ahli sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan berakhir menderita jika mereka bertemu dengan seorang ahli. Itu sudah alami terjadi sebelumnya. Namun, sementara Bandit Beast sangat rakus, mereka juga sangat bersatu. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan mengekspos tempat persembunyian mereka. Selain itu, mereka memiliki semacam kekuatan di dalam diri mereka, yang mampu menghancurkan jiwa mereka sendiri. Jadi setiap kali mereka ditangkap oleh orang lain, mereka akan segera bunuh diri melalui peledakan diri. Jadi, percuma saja kalau ada yang menangkap mereka. Karena bagaimanapun, seseorang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyiksa mereka, apalagi menginterogasi mereka untuk memberikan lokasi sarang mereka, kata Chu Yuyuan. Bagaimana dengan mengikuti mereka dari bayang-bayang? Tanya Chu Feng. Itu kemungkinan satu-satunya metode yang layak. Namun, cara itu tidak sesederhana itu juga. Alasan untuk itu adalah, karena Bandit Beast sangat bijaksana. Mereka memiliki kemampuan perseptif khusus, dan akan segera menyembunyikan diri ketika mereka mendekati sarang mereka. Singkatnya, bertemu mereka adalah kesempatan yang menguntungkan. Namun pertanyaan untuk mendapatkan harta yang sebenarnya, itu akan tergantung pada apakah seseorang benar-benar dapat mencapai sarang mereka. Jadi, kamu harus berpura-pura menjadi lemah dulu. Kamu harus membiarkan dirimu ditangkap oleh mereka seperti seorang budak. Bahkan jika mereka memukuli kamu, kamu masih harus menanggungnya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka hanya akan menurunkan pertahanan mereka terhadap orang-orang yang mereka tundukkan, kata Chu Yuyuan. Junior ini mengerti. Chu Feng mengangguk. Dia mengerti maksud Chu Yuyuan. Kemudian, dia melihat ke arah pria parubaya di depannya dan bertanya. Maaf, bagaimana aku harus memanggilmu? Tanya Chu Feng. Tuan penolong, aku dipanggil Luo Dali. Kamu bisa memanggil aku sebagai Dali, pria parubaya itu menjawab dengan penuh hormat. Sebenarnya, kamu tidak jauh lebih tua dariku. Aku hanya akan memanggilmu sebagai saudara Luo, kata Chu Feng. Baiklah jika Lord Benefaktor menyukai itu. Luo Dali menggaruk kepalanya dengan canggung. Meskipun dia telah hidup lebih dari 1000 tahun, tapi kebijaksanaannya mirip dengan seorang anak. Saudara Luo, kamu mengatakan sebelumnya bahwa keluargamu ditangkap oleh binatang buas itu. Tanya Chu Feng. Benar sekali Tuan Penolong. Seluruh keluarga aku, tua dan muda, semuanya ditangkap oleh binatang buas itu. Aku melarikan diri sendiri untuk menemukan orang untuk menyelamatkan mereka.
Untungnya, aku bertemu Lord Benefaktor. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa, ucap Luo Dali. Pria dengan nama Luo Dali ini memiliki ekspresi yang sangat berterima kasih di wajahnya, itu saat dia berbicara kepada Chu Feng. Tampaknya dia adalah seseorang yang tahu cara membalas kebaikan yang dia terima. Saudara Luo, ingat ini. Aku pasti akan menyelamatkan keluargamu. Namun, aku ingin kamu bekerja sama denganku, kata Chu Feng. Tentu saja, tentu saja. Lord Benefaktor, silakan lanjutkan, dan katakan padaku apa yang kamu perlu aku lakukan. Aku pasti akan bekerja sama denganmu. Luo Dali mengangguk berulang kali. Tampaknya dia akan menyetujui apapun yang ingin dilakukan Chu Feng. Karena alasan tertentu, aku tidak bisa menyelamatkan mereka dengan segera. Namun kamu dapat yakin, bahwa aku pasti akan menyelamatkan mereka, kata Chu Feng. Lord Benefaktor, mungkinkah kamu memiliki sesuatu yang perlu kamu urus, dan harus pergi sekarang juga? Mendengar kata-kata itu, ekspresi panik menutupi wajah Luo Dali. Dia berpikir bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, dan tidak segera menyelamatkan keluarganya. Tidak, aku akan kembali bersamamu untuk mencari anggota keluargamu. Namun aku tidak bisa menyelamatkan mereka dengan segera, jawab Chu Feng yang tidak menyebutkan niatnya kepada Luo Dali. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng memiliki tujuan yang sangat jelas. Dia berencana untuk menyusup ke tempat persembunyian bandit bis. Namun tetap saja, bahwa Chu Feng tidak mengenal Luo Dali dengan baik. Karena itulah, dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang rencananya ini kepadanya. Pada saat itu, satu-satunya yang diinginkan Chu Feng adalah, itu agar Luo Dali membantunya menyembunyikan kekuatannya. Hanya dengan melakukan itu, barulah dia bisa menyusup ke tempat persembunyian bandit bis. Lord Benefaktor, tidak apa-apa. Kami bukan teman atau saudara. Kami hanyalah orang asing yang saling bertemu. Aku sudah sangat cukup berterima kasih atas kesediaanmu untuk membantuku. Luo Dali tidak mengerti niat Chu Feng. Namun setelah mendengar bahwa Chu Feng berencana untuk membantunya, dia merasa lega. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan Luo Dali dan memberitahunya bahwa, dia berencana untuk menyembunyikan kekuatannya. Chu Feng menunjukkan bahwa dia tidak berencana untuk mengungkapkan kultivasinya, itu ketika mereka mencapai tempat di mana anggota keluarganya ditangkap. Selain itu, dia tidak akan menyelamatkan mereka dengan segera. Lord Benefaktor, mohon yakinlah. Aku pasti akan mematuhi semua instruksimu. Selama kamu bersedia menyelamatkan kami, itu semua akan baik-baik saja. Luo Dali bersumpah. Kamu telah melarikan diri dari tempat itu. Ketika kamu kembali, kamu pasti akan disiksa. Ambil pil obat ini. Tidak hanya pil ini akan mengurangi rasa sakit, tetapi juga memastikan bahwa kamu tidak mati, ucap Chu Feng sambil memberi Luo Dali pil obat. Sangat baik. Terima kasih, Tuan Yang Maha Pemurah. Luo Dali sangat patuh. Dan dia pun segera menelan pil obat. Dan sekarang, bawa aku ke sana, kata Chu Feng. Baiklah. Luo Dali mengangguk berulang kali. Dipandu oleh Luo Dali, Chu Feng mulai berjalan lebih dalam ke gunung. Segera, mereka menemukan sekelompok binatang bandit. Ada sekitar 1000 bandit bis, namun mereka tidak terlalu kuat. Mereka tampaknya semua hanya abadi sejati. Di antara mereka, bahkan beberapa binatang bandit muda yang bahkan belum mencapai ranah immortal sejati, dan masih hanya di ranah leluhur marsial. Binatang bandit terkuat di antara mereka hanya peringkat 3 True Immortal. Dalam Great Chiliocosm Upper Realm, kekuatan mereka bisa dianggap sangatlah lemah. Selain dari ribuan bandit bis, ada juga beberapa ribu kultivator manusia. Orang-orang itu semua diikat oleh binatang bandit menggunakan rantai khusus. Itu sudah jelas, mereka telah ditangkap oleh bandit bis. Untuk ditangkap oleh bandit bis, ini menggambarkan betapa lemahnya manusia itu. Bukankah itu orang yang melarikan diri? Kenapa dia kembali sendiri? Apa yang terjadi pada orang-orang yang mengejarnya? Ketika Chu Feng dan Luo Dali mendekati binatang bandit, keduanya segera menarik perhatian mereka. Namun ketika bandit bis mengenali Luo Dali, mereka semua tercengang. Mereka segera menemukan pelarian Luo Dali, dan segera mengirim bandit bis untuk mengejarnya. Mereka merasa bahwa, dengan kekuatan Luo Dali, dia pasti akan dibunuh oleh para pengejarnya. Namun sayangnya, Luo Dali telah kembali. Namun demikian, binatang bandit yang mengejarnya tidak terlihat. Tuanku, aku tahu kesalahanku sekarang.
Aku seharusnya tidak berusaha melarikan diri. Aku ingin bersama keluargaku. Bahkan jika aku dipaksa untuk bekerja seperti sapi atau kuda, aku akan lebih dari bersedia. Tuan-tuan, aku mohon padamu, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah berani melarikan diri lagi, tidak pernah berani melarikan diri lagi, ucap Luo Dali. Setelah ditemukan oleh bandit bis, Luo Dali segera berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada mereka. Demi bertahan hidup, dia rela meninggalkan martabatnya. Dengan betapa kecil dan rendahnya Luo Dali bertindak, bahkan bandit bis merasa malu untuk menegurnya. Siapa mereka? Setelah binatang bandit mengepung Luo Dali, Chu Feng dan Chu Yuyuan, mereka menunjuk ke arah Chu Feng dan Chu Yuyuan. Luo Dali terkejut. Dia benar-benar bingung bagaimana cara mengatakannya. Setelah semua, di dalam hatinya, Chu Feng adalah penyelamatnya. Namun dia juga tahu, bahwa Chu Feng mencoba menyusup ke kamp bandit bis. Karena itulah, dia bingung harus berkata apa, karena dia tidak ingin meremehkan Chu Feng. Aku, pamanku dan aku sedang mengumpulkan tumbuh-tumbuhan di gunung. Kami kebetulan bertemu dengannya. Dia berkata bahwa dia tahu di mana kami dapat menemukan tanaman obat, dan akhirnya membawa kami ke sini. Tuan-tuan, di mana ramuannya? Tanya Chu Feng. Melihat bahwa bandit bis bertanya tentang identitas mereka, Chu Feng memutuskan untuk melangkah keluar dan menyatakan siapa dia. Selanjutnya, ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia berpura-pura bodoh. Hahaha, jadi mereka telah ditipu olehmu. Wah, aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu sebenarnya penipu. Melihat kamu telah memperbaiki kesalahanmu, aku akan mengampunimu. Enyahlah. The Bandit Beast berpikir bahwa Chu Feng ditipu oleh Luo Dali. Karena itulah, mereka semua merasa sangat gembira. Mereka sebenarnya tidak berusaha memukulinya. Mereka mengikat Chu Feng, Luo Dali dan Chu Yuyuan, dan kemudian mendorong mereka semua ke arah manusia yang ditangkap. Luo Dali secara alami sangat patuh. Namun Chu Feng, di sisi lain dia mulai bertingkah. Karena Chu Feng berencana untuk menyusup ke kamp Bandit Beast dan harus bermain, dia memutuskan untuk membuatnya lebih realistis. Diikat tanpa alasan sama sekali, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan demikian, Chu Feng mulai berteriak keras. Dia berteriak bahwa dia telah ditipu, bahwa dia telah ditipu. Dia berbalik dan berusaha melarikan diri. Namun begitu dia mulai berakting, para bandit bis segera mengalihkan perhatian mereka kepadanya, dan mulai memukulinya. Mereka terus memukulinya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Saat Chu Feng melindungi Chu Yuyuan saat dia dipukuli, Chu Yuyuan tidak menderita cedera. Namun Chu Feng dipukuli dan ditinggalkan dengan hidung berdarah, wajah bengkak, dan juga memar di seluruh. Tentu saja, dengan kekuatan para bandit bis itu, bagaimana mungkin mereka bisa melukai Chu Feng? Semua lukanya sengaja dibuat oleh dirinya sendiri. Setelah dipukuli, Chu Feng diseret ke Luo Dali dan yang lainnya. Mereka kemudian dijaga oleh bandit bis seperti tahanan. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa beberapa lusin orang telah berkumpul di sekitar Luo Dali. Tampaknya mereka adalah keluarganya. Di antara mereka ada seorang wanita yang tampak sopan, dan dia duduk di samping Luo Dali. Sementara mereka tampaknya tidak mengatakan apa-apa satu sama lain, dan Chu Feng dapat mengatakan bahwa mereka harus berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Wanita itu adalah adik perempuan Luo Dali, dan namanya Luo Xiaofeng. Kakak laki-laki, apa yang kamu lakukan? Kami berusaha sekuat tenaga untuk merencanakan pelarianmu, dan mengapa kamu kembali sendiri? Apa yang terjadi dengan bala bantuan kami? Kamu bilang kamu akan pergi mencari bala bantuan untuk menyelamatkan kita. Ternyata Luo Xiaofeng mengeluh, dan reaksinya itu dapat dimengerti. Mereka benar-benar berupaya keras untuk menutupi pelarian Luo Dali, dan itu bahkan telah merenggut nyawa dua anggota keluarganya. Namun setelah Luo Dali berhasil melarikan diri, bukan saja dia tidak membawa kembali bala bantuan, tetapi dia bahkan kembali dan memohon untuk ditangkap lagi. Bukan hanya Luo Xiaofeng yang tidak dapat menerima perilaku Luo Dali ini, bahkan orang tua Luo Dali dan anggota keluarga mereka menatapnya dengan keluhan di mata mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.